Pemecatan Bupati Jember Faida yang dilakukan secara politis oleh DPRD Jember dalam sidang paripurna dengan agenda usul hak menyatakan pendapat DPRD Kabupaten Jember terhadap Bupati membuat perseteruan antara eksekutif dan legislatif semakin memanas. HMP yang dilakukan DPRD Jember kemarin dinilai cacat hukum oleh pemerintah daerah karena Bupati tidak diberi ruang untuk menjawab sesuai aturan yang ada. Lebih lengkap terkait dengan kasus pemakzulan Bupati Jember, kita tanyakan langsung kepada Bupati Jember, Ibu Faida. Assalamualaikum, selamat sore Bu Faida. Selamat sore. Baik, Bu Faida, jadi apa sebetulnya yang salah dari proses pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember, Bu? Ya memang kalau secara mekanisme ada yang tidak dipenuhi karena seharusnya disampaikan pada kami apa-apa saja yang materi yang akan ditanyakan karena di dalam proses mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut ada tahapan Bupati menyampaikan pendapatnya. Tentu saja dengan ada kesengajaan tidak disampaikan materi itu kepada kami, itu menjadikan satu hambatan untuk menjalankan proses jawaban dari Bupati. Namun demikian di dalam surat undangan ada 2 materi yang disampaikan sehingga kami menyiapkan jawaban dari 2 materi tersebut. Bahwa saya tidak hadir bukan karena kami memang menilai bahwa ada yang prosedur yang tidak dipenuhi, tetapi karena dalam situasi COVID ini, maka dalam situasi seperti ini kami bersedia hadir tetapi dengan melakukan vidcon. Dan kami juga menghindari antara bentrok masyarakat baik yang pro hak menyatakan pendapat maupun yang kontra menyatakan pendapat. Bahwa menjaga kondusivitas ini menjadi satu pertimbangan penting. Apalagi dalam situasi COVID dengan ribuan orang yang terkumpul seperti itu menjadikan satu potensi masalah tersendiri. Adanya kesalahan yang Anda nilai apakah sudah disampaikan, dikomunikasikan kepada DPRD, Bu Faida? Ya, kami sampaikan dan pada dasarnya kami tetap menjalankan prosedur untuk menjawab tersebut. Ini kan prosesnya cukup panjang, Bu. Ketika dimulai interpelasi, kemudian juga diangket. Di interpelasi Anda juga tidak hadir. Jadi apa alasannya saat itu? Apakah memang dari awal Anda tidak mendukung soal langkah dari DPRD ini? Kami hadir di dalam interpelasi, bahkan kami hadir bersama dengan Wakil Bupati dan lengkap dengan begitu banyak OPD. Kami sudah menyiapkan jawaban tertulis yang akan menyampaikan jawaban tersebut. Justru pada pertemuan tersebut, pihak DPRD mengatakan bahwa sejatinya tidak mengundang Bupati dan Wakil Bupati. Dan tidak tercapai quorum sehingga pertemuan tersebut dibatalkan. Kami sudah hadir di DPRD lengkap dengan OPD-OPD. Baik, Bu Faida, periode Anda sampai 2021, Anda melihat pemakzulan yang diusulkan oleh DPRD ini apakah ada sisi upaya politiknya, Bu, jelang pilkada serentak? Ya memang banyak orang yang mengatakan bahwa ini karena adanya upaya penjegalan dalam proses pilkada selanjutnya. Tapi karena saya bukan pengamat politik, jadi saya fokus kepada pekerjaan saya sehari-hari melayani masyarakat. Bahwa memang benar situasinya sedang suhunya meningkat, karena ya saya menyadari saya insya Allah akan maju lagi dalam pilkada depan sebagai calon independen. Saya insya Allah akan maju lagi dalam pilkada depan sebagai calon independen. Sebagai calon independen. Calon independen. Menyatakan pendapat DPRD Kabupaten Jember, dari pihak PMK berpendapat bahwa ada prosedur yang tidak dilalui sesuai PP 12 tahun 2018, yaitu hanya pihak DPR hanya memberikan undangan tertanggal 20 tanpa memberikan materi HMP apa yang akan disampaikan, sehingga kami Bupati tidak bisa memberikan persiapan-persiapan apa yang harus disampaikan kepada mereka nantinya. Kami tetap melihat situasi kondisi yang ada, sehingga Dewan sudah berjalan dan kami akan mempersiapkan semua sesuatu yang perlu kami siapkan juga nantinya. Selama ini aktivitas masih normal-normal aja karena tidak ada keputusan apapun dari.
kemarin kita waktu sidang paripurna hak menyatakan pendapat, semua fraksi, 7 fraksi, hadir 45 anggota dewan dari 50, semuanya sepakat untuk menyetujui usulan pengusul tentang hak menyatakan pendapat yang materi isinya adalah soal pemberhentian bupati. Jadi sebenarnya ini sudah rangkaian panjang kelanjutan dari hak-hak pengawasan dewan, yaitu mulai interpelasi, angket, dan akhirnya berujung pada hak menyatakan pendapat. Apa pertimbangannya hingga DPRD akhirnya memutuskan untuk memberhentikan, memakzulkan Bupati Jember, Faida? Ya, jadi sebenarnya persoalan ini cukup panjang, Mbak. Jadi sudah diawali dari 1 tahun yang lalu, yaitu bahwa Jember itu persoalannya diawali dari adanya teguran, pelanggaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan Bupati telah melanggar sistem merit dalam pengangkatan pejabatnya, yaitu di bulan Oktober. Kemudian di bulan November muncul lagi surat dari Mendagri, hasil pemeriksaan khusus dari Mendagri yang intinya bahwa pertama Bupati dalam SOTK-nya 33 OPD, 30 SOTK-nya bermasalah, sehingga perintah dari Mendagri untuk kembali ke SOTK 2016. Yang kedua, soal mutasi jabatan ada 17 mutasi yang bermasalah, sehingga perintahnya Mendagri diminta untuk kembali ke mutasi 2018. Nah, kemudian juga ada perintah dari Mendagri untuk mengembalikan, karena ada pejabat di Dispenduk Capil yang itu wewenangnya pemerintah pusat Mendagri dimutasi oleh Bupati, sehingga itu melanggar juga. Sehingga dampak-dampaknya luar biasa, karena salah satunya Jember, karena SOTK-nya bermasalah, sistem birokrasinya tidak nyambung dengan di Menpan RB, dampaknya salah satunya adalah Jember kehilangan kuota PNS, sehingga hampir 700 lebih itu PNS, calon PNS yang harusnya menjadi hak masyarakat Jember tidak bisa karena SOTK-nya yang bermasalah. Baik, nah dari Pak situ, Nyoman. ya Mbak. Pak Nyoman, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Jember Faida ini yang ternyata sudah lama, apakah tidak ada mediasi yang dilakukan DPRD dengan Bupati, Pak Nyoman? Oh, kalau mediasi kita selalu, Mbak. Jadi memang tugas Dewan kan kita fungsi pengawasan. Jadi secara formal, informal, langkah-langkah komunikasi dan langkah-langkah kita mengingatkan sudah kita lakukan. Bahkan pada saat pembahasan RAPBD tahun 2020, ya itu terjadi deadlock karena apa? Karena DPRD tidak berani membahas itu karena pejabat dan SOTK yang bermasalah. Karena eksekutor anggaran ini kan pejabatnya. Nah ini kalau APBD ini kita kita sepakati padahal SOTK dan pejabatnya bermasalah, nah kami dari DPRD juga tidak berani melakukan itu. Berarti makanya mediasi tersebut tidak membantu ya Pak Nyoman ya? Mediasi itu dengan gubernur ya, kita sudah nyampaikan gubernur sudah beberapa kali, dan mediasi di tingkat Mendagri sudah beberapa kali, Mbak. Hasilnya seperti apa, Pak? Kenapa? Hasilnya seperti apa? Kalau yang mediasi Mendagri itu kaitannya dengan utama dengan APBD ya, karena Jember tidak bisa menggunakan APBD-nya secara penuh, masih berupa perkada atau peraturan bupati yang itu hanya digunakan untuk urusan yang wajib dan mengikat. Ya, kalau kita lihat ya undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, saya mengatakan termasuk undang-undang sebelumnya ya, Undang-Undang 32 tahun 2004, saya mengatakan bahwa memang terlalu mudah untuk memberhentikan seorang kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Jadi misalnya melanggar sumpah janji jabatan dan lain sebagainya, itu adalah sebuah alasan yang bisa ditarik ke sana kemari. Maka akhirnya akan bergantung pada konstelasi politik. Jadi kalau misalnya konstelasi politiknya tidak menguntungkan lagi kepala daerahnya,
maka ya sudah, the game is over. Jadi permainan akan selesai. Nah, dalam konteks ini ketika saya membaca berita bahwa hampir seluruh bahkan seluruh ya fraksi di DPRD Kabupaten Jember menginginkan pemberhentian kepala daerah, maka saya katakan mudah sekali mencari cantolan-cantolan untuk memberikan justifikasi atau legitimasi terhadap proses pemberhentian tersebut, karena tadi peraturan itu sangat longgar dalam pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Termasuk pemberhentian presiden sekalipun itu bisa saja longgar. Nah, tapi nanti kita akan lihat tergantung bagaimana kemudian legal perspektifnya. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana Mahkamah Agung bisa independen begitu. Baik. Pak Refli, keputusan pemakzulan sudah dikeluarkan oleh DPRD Jember. Ya. Selanjutnya prosesnya akan seperti apa? Iya, prosesnya kan akan disampaikan kepada Mahkamah Agung ya. Jadi setelah Mahkamah Agung menerima dalam jangka waktu 30 hari itu akan diputuskan apakah hak menyatakan pendapat yang berbuah pemakzulan terhadap Bupati Jember itu akan dibenarkan, akan dijustifikasi oleh putusan Mahkamah Agung. Kalau dijustifikasi, maka kemudian tinggal diproses pemberhentian Bupati Jembernya. Tapi kalau kemudian ditolak, ya Mahkamah Agung mengatakan tidak terbukti, maka DPRD tidak boleh lagi mengutak-ngatik dalam isu yang sama, dengan isu yang sama ya, karena itu sudah tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Nanti akan kita lihat, karena hak menyatakan pendapat kan sudah dikeluarkan, maka bolanya tinggal di Mahkamah Agung nantinya. Cuma yang ingin saya garis bawahi ini satu ya. Kadang-kadang memang dalam persoalan impeachment atau pemakzulan ini, soal hukum dan soal politik itu bercampur. Ya. Karena saya melihat kelemahan yang paling mendasar di Undang-Undang 32 2014 itu tidak begitu jelas, tidak begitu tegas, tidak begitu limitatif alasan-alasan untuk memberhentikan. Jadi alasannya itu sangat bisa ditarik ke sana kemari begitu. Dan satu lagi yang ingin saya garis bawahi, ada soal otonomi daerah yang menurut saya yang sepertinya kurang dihargai dalam proses ini semua ya. Karena tadi kan dikatakan ada surat dari KSN, ada surat dari Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Jadi kita banyak yang perlu kita tata, banyak yang harus kita belajar dalam proses pemakzulan Bupati Jember ini. Itu komentar saya.